Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Seorang pria menolong wanita tua di taman dan mengetahui bahwa dia adalah ibunya yang lama dia cari. Jantung seorang pria yang baik hati berdetak untuk seorang wanita tua yang kesepian di taman. Dia menawarkan untuk tinggal di rumahnya. Melalui pergantian peristiwa yang aneh, dia ternyata adalah ibu kandungnya yang telah dia cari selama bertahun-tahun. Norman memiliki kehidupan yang baik. Dia bekerja sebagai insinyur perangkat lunak di sebuah perusahaan IT besar, tinggal di rumah yang layak di lingkungan yang menyenangkan, dan merupakan orang yang ramah dengan banyak teman. Tapi hanya sedikit orang yang tahu bahwa di balik Norman yang ramah dan ceria, ia adalah seorang anak kecil yang memiliki masa kecil yang traumatis. Norman masih bayi ketika dia ditinggalkan di sebuah rumah. Ibu kandungnya telah meninggalkannya dan meninggalkan surat yang menjelaskan mengapa dia melakukan ini padanya. Tapi Norman tidak percaya. Dia ingin mendengar cerita dari ibunya dan sangat ingin menemukannya. Suatu malam Norman sedang berjalan melewati taman ketika matanya tertuju pada seorang wanita tua lemah yang duduk di taman. Dia terus menatap suatu titik di lantai, tampak tersesat. Jantung Norman berdetak untuknya dan dia berjalan ke arahnya. "Permisi Bu," katanya. "Apakah Anda baik-baik saja? Bisakah saya membantu Anda dengan cara apapun?" Dia mendongak sebentar dan Norman memperhatikan bahwa matanya basah. "Dia mengusirku, dia dan istrinya. Oh, aku tidak punya tempat untuk pergi, Nak." Dia terengah-engah menangis terseduh-seduh. Norman duduk di sebelahnya dan mulai menghiburnya. "Tidak apa-apa, saya di sini. Anda bisa memberitahu saya jika ada sesuatu yang mengganggu Anda. Saya siap mendengarkan," katanya. "Anak tiriku, saya berbagi rumah dengannya. Dia telah menjual rumah mendiang suami saya dan mendesak saya untuk tinggal bersamanya. Dia bilang dia akan menjaga saya dan tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian. Tak lama setelah saya pindah bersamanya, istrinya mulai menimbulkan masalah. Saya bilang padanya bahwa istrinya menganiaya saya, tapi dia tidak percaya. Kami bertengkar dan dia menendang saya keluar. Saya seharusnya tidak menjual rumah suami saya," keluh wanita itu. Norman merasa kasihan padanya karena dia tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dia pernah mengalami hal yang sama sebagai seorang anak, jadi dia akhirnya memutuskan untuk memberi wanita itu tempat berlindung. "Saya Norman," dia memperkenalkan diri. "Saya tinggal sendiri dan punya kamar cadangan di rumah saya. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa tinggal bersama saya. Saya akan menghargai Anda." Wanita tua itu memegangi dadanya dengan tak percaya. "Mengapa kamu melakukan itu, Nak?" dia bertanya. Saya benar-benar orang asing. Maaf, saya rasa saya terlalu banyak berbagi." "Oh tidak Bu," kata Norman. "Maaf kalau Anda merasa tidak nyaman, saya hanya ingin membantumu." Wanita tua itu menyika air matanya. "Kamu memiliki hati yang baik, Norman. Apakah kamu yakin saya tidak akan terlalu merepotkanmu jika saya tinggal bersamamu? Saya akan mencari apartemen dan segera pindah, Nak. Saya tidak ingin menunggumu. Ngomong-ngomong, nama saya Margaret." "Anggap saja rumahku seperti rumahmu, Margaret. Kurasa aku tidak membantumu. Aku di rumah sendirian dan akan menyenangkan memiliki teman. Bagaimana?" Jadi Norman membawa Margaret dan koper kecilnya yang dia sembunyikan di bawah bangku taman. Mereka pulang, dia menunjukkan padanya ruang tamu dan membuatkan teh untuknya. Saat minum teh, Norman memperhatikan bahwa dia masih terlihat sedih. Untuk mengalihkan perhatiannya, dia mulai bicara tentang hidupnya. "Maaf, saya tidak memiliki kehidupan yang menarik," dia tersenyum. "Saya bekerja, makan, tidur, dan bergaul dengan teman-teman saya." "Dan orang tuamu?" tanya Margaret tiba-tiba. Norman ragu-ragu. "Ya, saya dibesarkan di panti asuhan. Saya tidak tahu apa-apa tentang orang tua kandung saya. Ibu saya meninggalkan saya saat masih bayi." "Maaf," kata Margaret sedih. Ada keheningan yang canggung. Sebenarnya dia cepat-cepat menambahkan, "Sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya ingat sesuatu yang mengerikan. Saya juga telah menyerahkan anak saya. Saya adalah ibu yang buruk. Mungkin itu sebabnya saya sangat menderita dan berlindung dengan orang asing." Ia mengakui. "Sebelum saya dan suami saya memutuskan untuk menikah, saya hamil anak mantan pacar saya. Suami saya memberi saya pilihan, dia atau anak saya.
Oh, itu masih menghancurkan hati saya. Dia menangis. Saya meninggalkan anak laki-lakiku, saya meninggalkannya. Mata Norman berkaca-kaca saat mendengar cerita Margaret. Dia membawa kembali terlalu banyak kenangan tentang surat itu dari masa kecilnya. Kenangan yang sangat mirip dengan apa yang dia katakan sehingga membuatnya merinding. Kemudian 2 tahun setelah pernikahan, tambahnya, saya mengetahui bahwa suami saya memiliki seorang anak dari pernikahan sebelumnya, anak tiri saya. Karena kami tidak bisa punya anak, saya memutuskan untuk membesarkan anak itu dan melihat apa yang dia lakukan. Aku merindukan anak saya sangat merindukannya. Kalau saja saya bisa kembali dan membawanya bersama saya. Tapi saya tidak punya keberanian. Oh, saya adalah ibu yang pengecut. Saya telah hidup dalam penyesalan sepanjang hidup saya. Saya menyesal kehilangan dia, teriaknya. Apakah Anda meninggalkan surat untuk putramu? Norman bertanya sambil menahan air matanya. Apakah Anda memanggilnya John? Ketika Margaret mendengar itu, cangkir teh terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tidak, dia terkesiap. Apakah kamu? Pada saat itu, Norman tidak bisa menahan air matanya. Bu, aku menemukanmu. Akhirnya kita bertemu, katanya. Mata Margaret melebar dan keheranan. Kemudian dia sadar bahwa pria yang dia curahkan hatinya adalah putra kandungnya. Margaret terisak tak terkendali dan memeluk Norman. Maafkan aku, nak, katanya. Kamu bisa membenciku atas apa yang telah aku lakukan. Aku telah menjadi ibu yang buruk, tapi biarkan aku memelukmu sebentar, tolong. Norman memeluknya kembali. Dia tidak bisa membencinya setelah mengetahui betapa dia merindukannya sepanjang hidupnya. Mendapatkan kembali ibunya lebih penting bagi Norman daripada kemarahannya. Jadi dia melepaskan masa lalu dan memeluk ibunya dengan sepenuh hati. Aku tidak membencimu, Bu, tidak pernah. Margaret dan Norman memulai hidup baru bersama, dan Norman memutuskan untuk menebus waktu yang hilang. Tapi Margaret tidak berada di sisinya untuk waktu yang lama. Setahun kemudian, dia didiagnosa dengan kondisi jantung progresif dan meninggal dengan tenang dalam tidurnya. Norman mengadakan pemakaman dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia telah mengundang anak tirinya ke pemakaman, tapi dia tidak muncul. Tapi suatu hari dia mengunjungi Norman. Aku ingin perhiasan itu kembali, geramnya. Tidak mungkin dia bisa mewarisinya, aku adalah anaknya. Apakah kamu di sini untuk pusaka bodoh itu? Norman bertanya dengan marah. Keren, kamu bisa mendapatkannya kembali. Jangan kaget, aku akan mengirimkannya ke alamatmu. Apapun milik keluarga yang menyakiti ibuku tidak ada gunanya. Idiot sepertimu hanya menginginkan uang. Kamu bisa mati dengan ini. Dan ya, tambahnya, jangan pernah berani menyebut dirimu anaknya, kamu hanya bajingan. Norman membanting pintu di depan wajah pria itu dan mengembalikan perhiasan itu. Meskipun Margaret telah mengizinkannya, dia melakukannya karena dia telah menerima hal yang paling berharga dalam hidup. Kesempatan untuk berdamai dan menghabiskan waktu bersama ibunya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai adalah harta sejati kehidupan. Norman menghargai kebersamaan dengan Margaret di atas segalanya, dan dia adalah harta karun yang sebenarnya. Hati yang kuat dapat dan harus memaafkan. Meskipun Margaret salah karena meninggalkan Norman, dia memutuskan untuk memaafkannya dan melanjutkan hidup. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.